Ya, lebih ya 13 tahun. Iya ya, Le ya. 13. 13 tahun. Oh, berarti dari sejak adik ini kecil. Iya. Berarti dari kecil dulu tinggal di sini. Iya. Tidur di sini adiknya. Iya. Iya. Gimana mukanya? Makanya hancur. Wah, berarti benar-benar berarti baru aja habis kecelakaan. Iya. Mungkin arwah tersebut mungkin penasaran atau gimana ya. Tuh gendong bayi, Hah? terus ususnya keluar. Tapi pendidikan tetap yang utama, Bu ya. Anak ini bajunya baju SD dan ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik malih kali Mas Gilang. Kali ini Mas Gilang ada di salah satu pemakaman terbesar di Jawa, yaitu makam TPU Bonoloyo Surakarta. Di mana Mas Gilang mendapatkan informasi bahwasanya di makam ini, di tengah-tengah makam ini ada satu keluarga yang hidup di tengah kuburan. Jadi keluarga tersebut hidup di rumah, dan di mana rumah tersebut harusnya rumah tersebut merupakan rumah dari pemakaman keluarga. Namun keluarga tersebut berani tidur, bahkan satu keluarga menempati di situ, dan di samping-sampingnya itu langsung pemakaman yang sangat luas, langsung kuburan. Mari kita cari tahu faktanya, apakah rumah tersebut ada dan apakah keluarga tersebut memang benar adanya. Mari kita langsung susuri TPU Bonoloyo Surakarta. Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi di mana ada satu keluarga tinggal di tengah pemakaman. Lihat ya, di samping-samping. Nah, ini full dari sampai ujung tadi sampai ke sini itu full pemakaman. Dan dari ujung tadi kita memerlukan waktu sekitar 3 menit naik sepeda motor untuk sampai di lokasi ini. Dan ini benar-benar seluruh lokasinya itu benar-benar pemakaman. Dan ternyata pemakaman Bono ini merupakan juga termasuk pemakaman terbesar di Jawa Tengah. Ini kita mungkin bisa langsung silaturahmi, bisa langsung tanya-tanya sama ibunya. Ini di sini. Ini lokasinya di sini. Ayo bareng-bareng teman-teman. Ini lokasinya benar-benar di tengah makam, dan ibunya ini tinggal sepertinya ini bukan rumah biasa yang seperti rumah Cipta umumnya. Ini merupakan rumah dari pemakaman. Jadi dalam rumah tersebut merupakan aslinya rumah pemakaman, dan ada space dikit kayaknya dihuni oleh orang tersebut, oleh satu keluarga tersebut. Ayo bareng-bareng. Assalamualaikum. Alhamdulillah ada orangnya. Amit Bu, kula saking MG Official badhe tangket mau wawancara. Bareng nggih. Alhamdulillah. Lah. Ya, ini. Lah. Oh, ada anaknya juga. Masya Allah. Amit Bu J, kalau sepunte ikut. Lah. Alhamdulillah kita sudah badhe duduk. Kita sudah menemui dari keluarga yang tinggal di rumah tengah kubur. Bonoloyo namanya, makam Bonoloyo ini. Sebenarnya Ibu, sebelumnya nama Ibu siapa nih? Saya Bu Yati. Adik? Ferry. Adik Ferry. Tinggal di sini sudah berapa lama? Ya, lebih ya 13 tahun. Iya ya, Le ya. 13 tahun. Oh, berarti dari sejak adik ini kecil. Iya. Berarti dari kecil dulu tinggal di sini. Iya. Tidur di sini adiknya? Iya. Aduh, Masya Allah. Jadi ini nanti kita lihat di dalam rumahnya bagaimana. Tapi sebelumnya, Ibu kenapa kok nggak takut Ibu tinggal di tengah pemakaman? Enggak takut Om. Sebelumnya Ibu juga punya rumah atau gimana, Bu? Ya udah punya rumah, tapi kan jadi juga sama suami saya, suami Sebelumnya ini. Oh, berarti sebelumnya ini dijual ke, Ya. dan dijual itu mungkin tanpa sepengetahuan Ibu ya? Jadi Ibu sampai sekarang, mohon maaf, tidak punya rumah selain rumah ini, Bu? Enggak. Berarti Ibu tinggal di sini juga terpaksa juga. Jadi
Ya di sini lah. Pripun nggih Mas bapake jak kos ndak mau. Sebencik nek wis anake wis gedhe engko aku lagi minat kos nek ra aku ya ndak apa-apa. Ma bapake. Jadi ibu ini punya anak berapa, Bu? Anak 6 Anak 6. Dan ini anak yang ke? paling kecil. Oh, paling kecil. Kelas berapa, Adik? Adik siapa namanya? Kelas 6, nama Ferry. Nama Ferry, adik Ferry. Mohon maaf, Bu. Selama tinggal di sini, apakah ada kejadian yang aneh atau mistis, Bu? Nak saya enggak pernah kejadian itu enggak pernah, tapi anak saya ini udah Ini pernah? 3 kali. Sering, 3 kali bahkan. Iya. Yang pertama gimana, Dik? Yang pertama itu ada orang laki-laki di sana kecelakaan. Oh, berarti kecelakaan, mohon maaf, saya juga merinding. Kuburan baru berarti. Iya. Gimana? Waktu lihatnya gimana? Saya habis main terus pulang jam setengah 6. 2. Setengah 2. 2 malam. Iya. Awan toh. Jam 6 sore kok. Yang pertama kali jam 6 apa jam 2? Yang pertama kali itu jam 2. Oh, yang pertama kali jam 2 malam. Iya. Itu ngeliat pertama kali gimana? Saya tengok kanan kiri, Eh, mau belok takut ada mobil. Saya tengok kanan kiri kan, terus saya tengok kiri ada laki-laki nengok saya, lari. dan itu jelas banget mukanya. Iya. Gimana mukanya? Mukanya hancur. Wah, berarti benar-benar berarti baru aja habis kecelakaan. Iya. Mungkin arwah tersebut mungkin penasaran atau gimana ya. Dan yang kedua gimana, Dik? Yang kedua itu ada orang meninggal hamil. Oh, meninggal hamil terus Terus nemui saya minta tolong. itu waktu kelas berapa ya waktu temuin? Ngarepe maghrib. Kelas Habis berapa? maghrib, Habis maghrib waktu kelas berapa adiknya? kelas 4. Oh, berarti 2 tahun lalu ya. Iya. Waktu itu minta tolongnya gimana? Minta tolongnya dipanggil. Oh, dipanggil, tapi rupa mukanya juga seperti manusia asli. Iya. Tapi itu gendong bayi, Heeh. terus ususnya keluar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Dan yang ketiga terakhir Terakhir itu kuntilanak. asli. Iya. Itu gimana ceritanya? Itu kan saya habis main lewat sini. Heeh. Lah, di situ itu ada wanita duduk, terus saya panggil, saya nengok kanan Kiri. dan terus saya nengok kiri, hilang. Jam berapa itu? Jam sehabis jam 6. Maghrib pas lagi wae-wae metu nggih. Masya Allah. Jadi mohon maaf, Bapak juga tinggal di sini juga. Iya. Masya Allah. Bapak ini itu bapak ini ndak dia terkewo temonono ora apa-apa Bu. Terus ngakon anak temonono karo ibu ya Le. Heeh Pak. Bapake. Masya Allah. Resik-resik. Berarti Bapak juga mohon maaf kerja di sini juga ya? Iya. Kerja sebagai perawat makam-makam. Iya ya merawat makam ya. Nah, ini Mas. Jabut-jabut apa Enggak, itu? Ini. Oh, bikin ya. bikin apa namanya? Kijing ya? Iya. Nah, ini namanya kijing kalau di Kijing sini. itu bikin Bikin kijing gitu. itu. Nah, ada orang borongke gitu. Oh, berarti kijingnya dibikin waktu setelah dibuat makamnya gitu. Iya. Tapi ya kadang-kadang ya soen kadang nggih nanu nggih mboten enten ngoten niku Mas nggih. Kalih resik-resik ngoten niku. Berarti mohon maaf Bu, sehari pendapatannya berapa Bu? Ya sehari itu ya kadang-kadang ya 50, kadang-kadang ya enggak dapat gitu Enggak loh dapat Mas. sama. Lebih sering mana? Lebih sering dapat atau enggak dapatnya Bu? Ya sering enggak dapat Mas. Oh, iya. Kalau nggak dapat ya kalau makan ya seadanya gitu. Bisa adanya. Tapi yang bapak itu nak kalih niki Sayangnya Bu. sayang. Engko wis apa wis golekno lawuh anake apa Bu niku. Paling kula tali apa le. Wis tukokno ndok kowe Bu nyambel bawah. Nggih ngoten. Jadi benar teman-teman, kita lihat sekitar. Jadi di belakang Mas Gilang, di depan Mas Gilang tuh nggak ada
nggak ada kampung, ada kampung tapi agak lebih jauh lagi dari sini. Nah, jadi setelah makam di situ ada kampung itu, makamnya ini sekitar berapa hektar, Bu? Berapa 17 hektar toh, Le? 17-an, tahu. 17-an ya. Nah, Pokoknya luas banget. Luas banget tak ini. Luas banget ya. Ini makam terluas Terbesar di Jawa ya. Iya. Oh, berarti Bonlo ini merupakan makam jadi pertama kali Mas bilang tadi di depan Bonolo Bonlo ya, di depan tadi. Depan dadi itu nenong kemarin kan baru tengah-tengah. Berarti sekitar 3 kesini aja naik motor sekitar 3 menit loh. Dan seluruhnya tuh full makam nih. Full makam. Bermakan karena kan enggak kampung. Iya. Sebelah sana kampung. Tapi Sebelah tengah-tengahnya sana makam. Iya, tengah sebelah sana. Dan Karangasem itu kan ya dekat ya. Berarti yang sering diliatin malah anaknya ini, malah ibu. Dan mohon maaf, apakah pertama kali ibu waktu pertama nempatin sini ibu ada rasa takut apa gimana? Enggak, Mungkin gara-gara kepaksa keadaan juga, Bu. enggak, saya enggak takut. Enggak pernah takut juga. Saya itu rewang. Itu pada kampungnya jauh, Mas. Pulang ya jam 1, jam 2 sendiri. Jam 2 lewat ke sini, ke makam. Luar biasa. Mohon maaf kalau mandi, buang air kecil, buang air besar di mana, Bu? Mana aku kadang-kadang karo bapake Pak Ternon. Oh, berarti jauh dari sini juga, Bu. Iya. Lah itu ada air buat mandi. Bait mandi ini nak lanang. Oh, berarti kamu mandinya di sini ya gak takut sama sekali? Enggak. Bu, mohon maaf sebelumnya boleh lihat dalam, Bu? Oke, kita lihat dalam gimana gimana ibu ini tinggal dan tidur di dalam makam. Masya Allah. Lah ini. Jadi ini rumahnya ini sebenarnya ini pemakaman. Nah, masaknya juga di sini, Bu ya? Nah, itu kan Mas, kompor saya kan rusak. Oh, kompornya rusak. Belum tak dandake. Jadi ini masak di sini. Kayu. Ini masak. Tapi di sini dan ini sampingnya langsung makam, Masya Allah. Ya baru bikin mie. Ini ada mie juga. Amit Pak, selamat J Amit. Nah, dan Masya Allah. Jadi ternyata kita masih banyak kurang bersyukur. Dan banyak orang di sekitar kita juga, bahkan dekat kita yang hidupnya rumah pun dia tak punya. Dan secara keadaan terpaksa ibu ini juga harus tinggal di pemakaman ini. Sebenarnya kalau ditanya secara hati nurani pengen punya rumah sendiri, Bu ya. Iya, kepengen rumah sendiri. Iya, rasanya punya rumah sendiri. Bagaimana ya masa depannya anak itu kan. Tapi kayak ibu yang penting kayak anak-anak aja. Kayak anaknya seneng banget ya. Itu anak saya itu yang paling bontot itu bapak. Minta apa aja diusahakan. Makanya. Paketan itu jatuhnya duit bapaknya bingung. Paketanin pak paketanku ya mau dipakai. Padahal itu juga keadaan sulit, tapi bapaknya tetap harus nyari ikannya. Iya, nyariin apa adanya. Ya gitulah orang tua, meskipun orang tua kita susah, tapi orang tua itu berusaha untuk menutupi dari kesusahan itu, jangan sampai terlihat susah di depan mata anak-anak, Bu. Iya, tapi ya cuma satu ini ya mas yang saya itu cuma satu. Terus yang anak-anak lain biasanya juga sering jenguk sini juga? Ya jarang. Oh jarang. Sing paling paling besar baru aja pulang. Tak boleh ya Bu ya. Kerja di mana rumahnya, Bu? Rusunawa Juruk itu loh Mas. Oh, Juruk. Lah, Itu kan yang ngontrak itu. jenengan kenapa nggak tinggal di Rusunawa? Kan kemarin itu kan enggak boleh. Katanya nggak boleh. kakaknya enggak punya. Kakaknya kan kakak saya sendiri. Iya. Suami saya ini kan kakaknya ya sendiri. Tapi ibu pengen tinggal di Rusunawa? Ya mau. Pengen. Ya Allah, mungkin semoga ini terdengar pemerintah Surakarta, terutama Mas Gibran ya. Mas Gibran sebetulnya ini ada ibu yang tinggal di tengah pemakaman dan ingin banget untuk tinggal di Rusunawa. Semoga Mas Gibran bisa melihat video ini dan semoga bisa dipermudah untuk urusannya untuk masuk di Rusunawa. Amin. Soalnya kasihan anaknya, punya anak masih SD,
dan juga butuh gimana ya? Memang secara visual kita lihat anaknya tuh bahagia seneng, tapi secara sosialisasi juga butuh Ya, saya itu teman-teman. kan kemarin itu bapak Nggih. ya ngomong, yen kowe nak kepengin nang rusun ya kowe golek tapi nak anu aku tak nang kene wae engko aku bengi sore mulai gitu. Oh, jadi Lah anake kuwi pokoknya aku nak nang rusun golek sewan dhewe golek omah dhewe ya karo kowe no Pak. Yen kowe nang kene ibu nek ngomah aku ya mau pokoke kowe ya melu. Masya Allah. Iku Mas kuwi sekali. Jadi alhamdulillah suami yang sekarang perhatian Ji. Jadi ya niku sakjane cah niku ngrantes terus ndang to Pak, aku sakjane yen anu kepengin lho Pak. Temen-temenku dolan. Nah, saiki nek temen-temenku dolan ya tak ajak dolan ning sarean to Pak. Lah ya wis terus tak berarti- ngomong. Cah niku ditekoni gurune jujur le Mas. Saestu. Le lah kowe bobokmu ning endi le? Bobok lanten sarean kok, Bu. Jadi kuting kuburan. Oh, jadi gini. Anaknya tadi yang kecil tadi itu kalau waktu ditanya sama gurunya itu bilang, "Kamu kalau tidurnya di mana?" Ya bilang di pemakaman, di kuburan. Bilang. Berarti anak ibu gak malu ya? Enggak itu enggak mau niku lho bocahnya. Alhamdulillah itu luar biasa calon-calon orang sukses. Enggak malu cah niku. Tapi saya yakin di dalam hati nuraninya anaknya ibu juga pengen seperti hidup normal seperti. Iya, seperti teman-teman. Jadi tadi ibunya bilang kalau teman-temannya tanya mau diajak main ke rumahnya, ya dia diajak ke sini di pemakaman sini. Ibu mohon maaf boleh lihat dalam oke. Ada di situ. Oke, ini sekarang kita lihat Iya, ini ada Amit Puji. Nah, ini juga samping ini ada makam. Mohon maaf ada makam-makam masih anak-anak kecil. Ini samping juga makam. Nah, dan disinilah ibu dan anaknya tersebut itu tinggal. Ini tidur di sini sama kucing-kucing. Nah, itu ada. Tapi pendidikan tetap yang utama, Bu ya. Anak ini bajunya baju SD dan ini. Masya Allah. Jadi pokoknya kita harus banyak-banyak bersyukur lah. Masih Allah bersyukur kali Mas Pak Gibran. Ya, mugi-mugi Mas Gibran mugi-mugi bisa lihat video ini dan bisa memperhatikan lagi lah warganya Bu Yati. Ini pengen banget untuk tinggal di Rusunawa. Semoga saya Kakak saya kan Nggih. ikut Jebres. Oh ikut ya, semoga nanti bisa diusahakan Bu ya. Soalnya ini di mana ya? Jauh dari kata manusiawi Bu. Mohon maaf, sampingnya juga makam-makam semua. Ini coba lihat samping ini langsung full ini itu pemakaman. Jadi benar-benar di tengah-tengah pemakaman nih. Full itu full. Masya Allah. Ini dan itu. Jadi kalau nyuci juga di sini juga. Iya, tapi kan saya ngasuh Bapak. Oh, Masya Allah. Ada katanya nak do apa enggak kesel tuh. Itu nyuci lundre itu rantai dia tok Bu. Rasa saya ya Bu. Iso tak asok ke ngombai dhewe. Masya Allah. Jadi kalau untuk kebutuhan air, bapaknya itu ngambil air di kampung. Jadi dibawa ke Enggak sini. buka kan Bu. Di sumur ada sumur ya? Sarukut ungu itu lho sing saya Oh. kemarin ping tengok itu lho. Oh ada sumurnya juga. Oh berarti di tengah itu ada sumur. Bapaknya ngangsu kalau bahasa Jawanya. Nangis lah ya kan. Oke mungkin semoga Mas Gilang berharap semoga video ini dapat viral dan semoga dapat membantu ibu. Semoga bisa mendapat rumah yang lebih layak. Dan alhamdulillah semoga Mas Gilang ini bisa menjadi perantara untuk ibu ini. Aslinya Mas Gilang pengen banget kalau Mas Gilang punya uang lebih, pengen banget bikinin rumah, tapi ya apa daya Mas Gilang juga untuk finansial juga belum freedom finansial. Semoga Mas Gilang dapat freedom finansial dan semoga dapat membantu orang banyak lagi. Dan ini lihat kondisi di sekitarnya ini benar-benar miris banget. Semoga video ini dapat didengar oleh pemerintah. Dan jangan lupa teman-teman bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Dan ini gimana ya? Ada mistisnya dan juga ada sedihnya, tapi lebih banyak sedihnya di sini. Mungkin cukup sekian dari Mas Gilang. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata. Hidup sekali, hidup berarti. Jangan lupa untuk berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.